Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Rabu 29 Juli 2026. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan tuntunannya kita dibolehkan untuk menjalani kehidupan hari ini. Dan pada malam hari ini mari kita bersama-sama satu dalam persekutuan kita saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari ini kami boleh lewati dengan berbagai kesibukan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu menghadap tahta-Mu yang kudus untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga firman ini dapat kami pahami dengan baik dan biarlah firman ini dapat menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Layakkan kami ya Tuhan dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Firman Tuhan berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui pembacaan kita malam ini diberi satu tema, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kita merasa bangga atas apa yang kita capai. Mungkin ketika usaha kita berhasil, ketika rencana-rencana kita berjalan dengan baik, atau ketika kita menerima sebuah pujian. Biasa di Pokada Moto, belan na akuri. Karena saya, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita merasa bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari diri kita sendiri, dari kemampuan kita, dari kerja keras kita. Tetapi benarkah Bapak Ibu? Semua itu berasal dari kita. Melalui bacaan kita hari ini dari Roma, di sini Rasul Paulus membawa kita melihat bagaimana karya Allah. Bagaimana Allah bekerja melalui bangsa Israel. Bagaimana Allah membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk dapat juga mengalami keselamatan daripada Allah. Nah, melalui rencana keselamatan, melalui karya Allah inilah, Paulus menyadari bahwa segala sesuatu itu berada dalam kendali Allah. Karena itu Paulus berseru di ayat 33, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah." Paulus melihat bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak dimengerti oleh manusia. Apa yang bagi manusia terlihat rumit, terlihat mustahil, terlihat membingungkan, sesungguhnya ada dalam kendali Tuhan. Bagaimana ketika Israel menolak Kristus, hal itu bukan berarti rencana Allah gagal. Tetapi justru melalui peristiwa itu, keselamatan terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang manusia pikirkan. Nah, karena itu Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelami pikiran Allah. Artinya bahwa manusia memiliki keterbatasan. Kita sering ingin memahami segala sesuatu secara logis. Kita ingin semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh pemikiran manusia. Dia bekerja dengan caranya sendiri, dalam waktunya sendiri, dan untuk tujuannya sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Seringkali kita merasa bahwa kita yang mengatur hidup ini, kita yang menentukan arah kehidupan kita yang meraih keberhasilan itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Artinya bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, dijalankan oleh kuasa Tuhan, dan pada akhirnya kembali untuk memuliakan Tuhan. Tetapi seringkali kita terbalik. Kita ingin menerima kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Kita ingin diakui, kita ingin dipuji, kita ingin dihormati. Bahkan dalam pelayanan sekalipun
ada begitu banyak godaan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Padahal firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Semuanya itu adalah anugerah. Karena itu, respon atas anugerah itu ialah memuliakan Allah. Bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dengan seluruh kehidupan kita. Di dalam keluarga, mari kita belajar memuliakan Tuhan melalui sikap saling mengasihi, saling menghargai, dan juga saling melayani. Ketika keluarga kita diberkati, ketika keluarga kita dipelihara, ketika keluarga kita dijaga, ingatlah bahwa semua itu karena Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan hati yang tulus untuk Tuhan, bukan hanya untuk mencari pujian manusia. Jadikan setiap keberhasilan, jadikan setiap pencapaian kita sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Bahkan dalam pergumulan hidup kita, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, tetaplah percaya kepada Allah. Mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Kita tidak mengerti jalan yang Tuhan kerjakan, tetapi rencananya itu pasti selalu baik. Tema kita hari ini Bapak Ibu mengatakan, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ini mau mengajak kita untuk mengoreksi hati kita. Untuk siapa kita hidup, untuk siapa kita bekerja, untuk siapa kita melayani. Jika jawabannya masih berpusat pada diri kita sendiri, maka kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena itu, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dalam tindakan kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkataan kita, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita mendengarkan pujian berikut ini sebagai refleksi iman kita atas firman yang telah kita dengarkan saat ini. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kemuliaan hanya bagiku.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh kembali menguatkan kami, memampukan kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami ini ya Tuhan, kami pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam mempergunakan kehidupan kami, mempergunakan diri kami ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan terus nyatakan. Oleh karena itu lanjutkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus dipelihara oleh Tuhan. Terus disayangi, dikasihi, dan terus dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena sakit. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan. Berkati setiap penanganan dari tim medis. Bahkan setiap perawatan dari keluarga. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi segenap keluarga-keluarga kami. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang bergumul oleh karena duka cita. Ya Tuhan, Engkau kiranya hadir menghibur dan menguatkan segenap keluarga. Bahkan Tuhan pakai juga kami, sehingga kami dapat menjadi saluran penguatan dan penghiburan bagi setiap mereka yang bergumul oleh karena duka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan anggota jemaat Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, Tuhan berkati kami semua di dalam peran kami masing-masing, sehingga kehidupan kami, peran kami boleh dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati setiap usaha-usaha kami. Biarlah semuanya dapat kami lakukan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan melalui semua itu berkat-berkat Tuhan terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat anak muda Tuhan dalam pendidikan. Tuhan berkati selalu, berikan hikmat Tuhan, sehingga menjalani memperjuangkan pendidikannya saat ini boleh diperjuangkan bersama dengan Tuhan. Dan suatu kebanggaan keluarga boleh melihat satu pencapaian dari anak mereka boleh menyelesaikan pendidikan. Tuhan berkati di dalam masa muda mereka, di dalam pergaulan mereka, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga kehidupan masa muda mereka terus dipakai dengan baik, menjadi berkat dan terang dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkati kiranya mereka terus bertumbuh dengan sehat kuat melalui pendampingan dan cinta kasih, perhatian dari keluarga. Bahkan bimbingan dari guru-guru sekolah minggu, sehingga kehidupan beriman anak-anak kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami para lansia di dalam kehidupan masa tua mereka. Tuhan kasihi dan Tuhan pelihara selalu mereka, sehingga mereka terus semangat, terus diberi kesehatan, kekuatan menjalani kehidupan karunia Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka untuk terus menjalani kehidupan meskipun fisik yang mungkin semakin hari semakin tidak kuat lagi. Namun kami yakin dan percaya kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan orang tua kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta, pengerja gereja, majelis gereja, pengurus OIG, panitia-panitia yang terbentuk. Tuhan berkati semuanya, sehingga semuanya dapat sehati sepikir, bergandengan tangan di dalam mengangkat setiap pelayanan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan, semua yang dilakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami. Tuhan terus peliharakan mereka, Tuhan terus yang akan menopang mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin,
sehingga damai sejahtera Tuhan terus diwujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, sebentar kami akan beristirahat, kami akan memulihkan tubuh kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, menjaga kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok hari dengan kekuatan, dengan semangat yang baru, kami boleh kembali menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam.